Orang dalam, balik lagi sama gue Babon. Kali ini gue mau menceritakan sebuah Vespa PX tahun 1979 yang punya nilai histori yang cukup besar di gue dan keluarga gue, yaitu ini dia, Vespa PX tahun 1979. Vespa PX 1979. Ini salah satu Vespa PX keluaran periode pertama di Indonesia yang resmi masuk ke kita. Vespa ini bukan milik gua. Vespa ini punya keluarga almarhum Pak D. Teguh. Dia salah satu saudara dari nyokap gua. Vespa ini adalah Vespa yang mereka beli dari baru. Ini kendaraan di keluarga mereka dulu. Salah satu kendaraan yang sangat mempunyai nilai sentimental yang besar di keluarga mereka. Vespa ini sempat dipakai bude gue juga. Bude gue seorang guru. Dia mengajar di sekolah. Ini salah satu kendaraan dia juga. Dan Pak D gue pun juga salah satu pegawai negeri di Kota Lampung. Dan dia menggunakan Vespa ini juga. Dan begitu juga anak-anaknya, ada seperti Mas Budi, Mbak Desi, terus ada satu lagi Mbak Emi. Mungkin mereka kalau nonton ini, mereka pasti tahu historisnya cerita Vespa ini. Dan sampai pada akhirnya mereka mempercayakan bagaimana Vespa ini bisa gua jaga dengan baik. Gak banyak perubahan di Vespa ini dari pertama kali ada. Berdasarkan cerita yang gue dapat dari bude gue, dari bentuk spionnya, dari bentuk fisiknya, ya mungkin berjalannya umur dengan usia Pak D gue yang mungkin sudah cukup tua dan bude gue juga cukup tua, dia sudah tidak lagi menggunakan kendaraan ini karena tergolong Vespa itu kendaraan yang cukup berat. Dan sampai pada akhirnya Vespa ini pun kurang diperhatikan. Suatu momen orang tua gue pulang ke Kota Lampung, di mana dia melihat kondisi motor Vespa ini yang terparkir di sudut rumah. Hasil gue meminta izin sama bude gue untuk merawat Vespa ini, karena menurut gue Vespa ini punya nilai yang cukup berat lah di keluarga mereka. Sayang kalau menurut gua Vespa ini sampai rusak atau sampai hilang, ketinggalan zaman dengan zaman yang ada. Ya dari situlah gue beranikan diri untuk bagaimana meminta Vespa ini untuk dibawa ke Jakarta dari Kota Lampung untuk bisa gua rawat. Tanpa pikir panjang, bude gue kasih izin itu. Vespa ini yang tadinya sudah tertutup terpal, dengan mesinnya yang sudah ditumpuk dengan batu bata, dan gue beranikan diri lah untuk membawa Vespa ini ke Jakarta untuk gue perbaiki. Waktu itu Vespa ini gue pakai dengan jasa logistik dengan harga yang cukup lumayan besar waktu itu, karena di tahun itu Vespa PX ini belum cukup mahal, dan belum mahal waktu itu karena menurut gua Vespa ini masih cukup banyak. Dan alasan kenapa gua mau merestorasi Vespa ini, merebuild lagi Vespa ini, karena nilai historinya, bukan dari nilai value-nya. Dan lagi, kenapa mungkin Vespa ini tidak di-maintain di Kota Lampung, karena keterbatasan spare part-nya, dan dulu Vespa itu tidak semeriah sekarang. Itu salah satu alasannya. Dan sampailah motor ini di Jakarta, gue coba perbaiki ini dengan cara gue pretelin semua barang-barangnya. Dari bodi utama
kaki-kaki sampai mesin semua gue turunin. Lalu gue coba bersihkan sama Pak Dehendra. Kemudian gue varnish ulang untuk mempertahankan cat aslinya supaya dia tidak rusak. Dan di situ ada perdebatan di mana teman-teman bilang, cat original kenapa harus lu varnish? Hilang originalnya. Pembelaan gue adalah bukan bagaimana gue mempertahankan originalnya dengan nilainya, bukan nilai angka sebuah nominal, tapi gue mempertahankan nilai historinya. Karena menurut gue luka-luka yang ada di beberapa sudut Vespa ini menceritakan sebuah cerita keluarga almarhum Bapak Pak Ade Teguh, di mana ada luka bekas jatuhnya, ada pijakan di atas tepongnya. Yang gue pernah dengar ceritanya itu waktu anak mereka kecil, mereka diboncengi. Dan gue mempertahankan luka-luka itu, makanya gue varnish supaya ini akan bisa dilihat sampai tahun-tahun yang akan datang. Dan kemudian dari sektor mesin gua belah, gua ganti sealnya yang sudah mulai copot, packing-packingnya, dari kampas koplingnya gua ganti semua, dan ya tanpa perubahan yang banyak. Gua pasang kembali dan gue coba rakit ulang motor ini. Ya, jadinya seperti ini. Bukan dengan nilai value-nya, tapi nilai historinya. Sampai pada suatu saat, bude gue datang ke sini dan dia melihat Vespa ini lagi berdiri tegak dan berfungsi seperti dulu dan bisa digunakan dengan suara klaksonnya, dengan suara knalpotnya. Ya, membantu mengingatkan kembali memori dia terhadap Vespa ini dengan almarhum Pak Ade Teguh. Dan gue cukup senang bisa dipercaya untuk merawat Vespa ini sampai sekarang. Ya, cukup lumayan punya nilai lah menurut gue. Cukup menguras emosi gue secara batin, karena ini suatu cerita sebuah keluarga gitu. Jadi bukan hanya kendaraan gitu loh. Ini suatu perjalanan mereka. Bahkan sempat beberapa kali gue tawarkan ke bude gue untuk ini dibawa kembali lagi ke kota Lampung sebagai pajangan menarik di rumahnya dia, tapi dia menolak. Ya, suatu saat nanti jika ada cucunya yang mau bawa motor ini motor kakek kalian, bisa kalian ambil di rumah dan rawatlah dengan baik. Dan jangan ngaku-ngaku cucu, karena gue jujur motor ini benar-benar dengan keadaan yang cukup sempurna. Semuanya masih dari bawaan Vespa ini dari baru, kecuali lampu sennya pecah, gue dapati pecah. Dan ada dop Vigano waktu itu, bawaan motornya yang hilang di ekspedisi. Ini velg juga pun masih bawaan motornya. Lampu, semua, triplang, karpet, semua ornamen yang tertempel di sini adalah barang-barang yang gue terima dari barunya. Jadi tidak ada gue lakukan perubahan sedikit pun. Termasuk baut-bautnya, kalian boleh cek. Dari kunci kontaknya pun masih bawaannya, hand gripnya, handlebarnya, semua masih bawaan motornya. Jadi buat lo yang ngaku-ngaku keluarganya, jangan coba-coba, karena gue tahu banget. Vespa ini setelah gue rebuild, gue pernah coba beberapa kali pakai dengan perjalanan jauh, yang nggak jauh-jauh banget, dari Jakarta ke Bogor, Jakarta ke Puncak. Bukan rasa senangnya, tapi rasa nilai historinya yang membawa di perjalanan. Gue bisa merasakan nilai sentimentalnya saat gue mengendarai, oh seperti ini ya dulu, dengan keadaan yang se-fit ini
sesegar ini kendaraan ini mengantarkan sebuah keluarga untuk melakukan aktivitasnya. Gak terjadi masalah, Vespa ini cukup sehat, Vespa ini cukup nyaman. Walaupun dengan jok pisahnya, dia bisa mengantarkan gue ke beberapa tempat. Dan gue pun tidak malu, karena di tahun itu, sekali lagi gue bilang, di tahun itu Vespa itu tidak banget dihargai, dan gue berani banget membawa Vespa ini. Dengan nilai historinya, gue kemana-mana gue pakai. Ya, cukup lumayan nyaman. Jadi, buat teman-teman yang punya histori dengan kendaraannya, yang punya histori dengan Vespanya, dengan keluarga, tolong jaga baik-baik, rawatlah baik-baik, karena bukan nilai value-nya yang kalian cari, tapi nilai history itu tidak akan terulang lagi. Tapi saat lu melihat suatu objek tersebut, kalian pasti akan merewind di kepala kalian bahwa nilai histori perjalanan itu menarik dan manis untuk diceritakan untuk kedepannya, entah siapapun itu, entah anak kalian, entah cucu kalian. Jadi, ayo pertahankan, ayo budayakan, ayo rawatlah dengan baik, apapun kendaraan kalian, mau Vespa, mau motor tua, entah apapun itu, dengan nilai historinya, jaga itu, dan hargailah. Mari bervespa, mari berkarya.